Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran optimasi kita ya dengan metode atau ranahnya pembelajaran kita di riset operasi. Oke. Pokok bahasan kita itu yang di sini kita akan mengimplementasikan dari metode dua fase, di mana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang metode dua fase tersebut, bagaimana langkahnya dan algoritma dari pengerjaannya seperti apa gitu ya. Mari kita lihat contoh implementasi dari metode dua fase di sini ya. Misalkan diberikan suatu masalah program linear dalam bentuk model matematika sebagai berikut. Ya, fungsinya bentuk minimasi f sama dengan 2x1 plus 3x2 plus 2x3 dikurangi x4 plus x5. Kemudian kendalanya di sini kendala pertama sama dengan 0, kendala kedua sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat bahwa kendala semuanya bertanda sama dengan. Sehingga metode simplex seperti biasa kita tidak bisa menerapkan. Maka kita boleh sebenarnya di sini menggunakan metode Big M gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan mengimplementasikan dari metode dua fase tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, kita harus periksa apakah vektor ruas kanan BI itu lebih besar sama dengan 0. Ternyata iya. Kenapa kok iya? Karena untuk kendala pertama dia sama dengan 0, kendala kedua sama dengan 2. Sehingga dia lebih besar sama dengan 0. Maka kita akan menuju langsung ke langkah kedua. Tapi kalau ada yang masih kurang dari sama dengan 0, artinya dia negatif, harus kita rubah dulu menjadi dalam bentuk positif. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah SPL menjadi bentuk kanonik dengan menambahkan variabel artifisial dan mendefinisikan suatu parameter baru yaitu W. Kita tahu W itu siapa? Ya, W itu adalah penjumlahan dari variabel artifisial yang ada. Nah, kita tahu untuk kendala pertama tadi kan sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan artifisial pertama, A1 sama dengan 0. Kemudian kendala kedua akan kita tambahkan dengan A2 sama dengan 2. Kemudian kita tambahkan 2x1 ya, di sini adalah fungsi tujuannya. 2x1 plus 3x2 plus 2x3 dikurangi x4 plus x5 ditambah f-nya kita pindah ruas, jadi kita tambahkan dengan min f sama dengan 0. Dan variabel ya, parameter barunya adalah W itu siapa? A1 plus A2 plus min W sama dengan 0. Karena hanya ada dua variabel artifisial. Tapi kalau ada tiga, berarti nanti A1 plus A2 plus A3 plus min W sama dengan 0. Karena apa? W-nya kita pindah ruas juga. Di sini kita tahu ya bahwa variabel basisnya adalah A1, A2, min F sama min W. Gitu ya. Dari sini ya kita akan terapkan bagaimana ya. Tapi sebelum kita implementasikan ke dalam tabel simplex ya, kita harus tahu dulu A1 sama A2 itu siapa sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di kendala pertama, A1 itu sama dengan ya, maka seluruh dari selain A1 kita pindahkan ruas. Maka kan A1 sama dengan jadi min 3x1 plus 3x2 min 4x3 min 2x4 plus x5. Kan seperti itu. Begitu juga A2-nya siapa? Berarti 2 dikurangi X1 dikurangi X2 dikurangi X3 dikurangi 3X4 dikurangi X5. Kemudian kita substitusikan ke A1 plus A2 plus min W. Sehingga kita dapatkan untuk kendala pertama masih tetap, kendala kedua tetap, untuk fungsi objektif yang pertama juga tetap, untuk parameter pendefinisian parameter W-nya berubah. Jadi siapa? Min 4x1 plus 2x2, min 5x3, min 5x4, plus min W sama dengan min 2. Nah, dalam hal ini sudah menjadi bentuk kanonik ya. Karena sudah dalam bentuk kanonik, maka akan kita implementasikan ke dalam bentuk tabel simplex-nya. Kita lihat tabel simplex-nya seperti ini ya, variabel basisnya jelas A1, A2, min F sama min W, variabelnya ada X1, X2, X3 dan X4, X5. Untuk artifisialnya A1, A2, kemudian ada min F sama BI. Di sini jelas sekali, tinggal kita masukkan saja koefisiennya gitu ya. Barulah kita menerapkan cara simplex seperti pada sebelum-sebelumnya.
Ya, kita fokus sama min W dulu ya. Pada baris min W, nilai yang paling negatif mana? Min 5. Ternyata min 5 ada 2, kan gitu ya. Maka kita boleh memilih min 5 pada kolom ketiga atau min 5 pada kolom keempat. Nah, di sini saya milih min 5 pada kolom keempat ya. Nah, saya memilih min 5 pada kolom keempat. Sehingga ini akan menjadi kolom kunci gitu ya. Karena ada kolom kunci, maka X4 akan menjadi variabel masuk. Setelah kita menentukan kolom kunci, akan kita tentukan namanya baris kunci, di mana kita hitung rasio dulu, 0 dibagi 2 berarti 0, 2 dibagi 3 adalah 2/3. Yang paling minimum mana? 0, kan gitu ya. Maka kita pilih. Maka pada A1 ini akan menjadi baris kunci, dan A1 menjadi variabel keluar. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci menjadi angka kunci. Angka kunci adalah elemen pivotnya 2, maka elemen pivot 2 ini akan kita rubah menjadi 1. 2 biasa jadi 1 bagaimana? Kita kalikan setengah. Sehingga pada baris pertama itu akan semuanya kita kalikan dengan setengah. Setelah kita kalikan dengan setengah akan menjadi 1, yang lainnya akan kita rubah 0. Ya, menjadi 0. Dengan cara bagaimana? Kita operasikan dengan pada baris pertama. Gitu. Kita lihat setelah kita operasikan ya di sini semuanya yang tadi A1 karena variabel keluar kan ya diganti dengan X4 sebagai variabel masuknya gitu ya. Kemudian pada kolom 4 sudah berubah jadi 1 0 0 0 kan gitu. Di sini akan kita lanjutkan. Pada min W kita lihat masihkah ada yang bertanda negatif gitu ya. Ternyata masih ada, yaitu min 11/2. Kan gitu ya. Di sini terletak pada kolom kedua, maka X2 akan menjadi variabel masuk kan gitu. Setelah ada kolom kunci, maka kita akan menentukan namanya baris kunci di mana ruas kanan kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci kan gitu ya. 0 kita bagi dengan min 3/2 pastinya tidak bisa karena dia kan negatif gitu ya. Maka rasio nggak ada negatif, kita kasih strip aja. Kemudian 2 dibagi dengan 11/2 dapatnya adalah 1/11. Ya, di sini berarti kita akan memilih 1/11 sebagai baris kunci. A2-nya otomatis akan menjadi variabel keluar. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 11/2, ini akan menjadi angka pivotnya. Gitu ya. Nah, akan menjadi angka pivotnya. Kemudian kita cek dulu. Dapat dilihat bahwa dari hasil iterasi 1 menunjukkan variabel A1 dan A2 menjadi variabel keluar dari baris. Artinya apa? A1 sama A2 ini semuanya kita keluarkan, kita ganti dengan variabel masuk semua. Sehingga perhitungan selanjutnya, kolom A1 dan A2 dapat dihapus pada iterasi selanjutnya. Artinya apa? Kita tidak perlu menghitung untuk A1 sama A2, jadi kita kosongi saja. Gitu ya. Ini setelah kita kosongi, tapi tetap ya 11/2 ini angka kunci harus kita rubah menjadi 1 kan gitu. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan aja dengan 2/11. Maka akan jadi 1, yang lainnya akan kita rubah menjadi 0 dengan melakukan operasi dengan angka kunci tersebut seperti apa. Ya. Sehingga kita dapatkan ya. Untuk kolom kedua sudah berubah jadi 0 1 0 0. Kan gitu ya. Untuk pada kolom A1 sama A2 semuanya kita hapus karena apa? A1 sama A2 sudah menjadi variabel keluar semua. Jadi kita keluarkan dan variabel A2 kita ganti dengan X2 tadi. Nah, dari sini jika diperhatikan bahwa nilai W sama dengan 0 dan variabel A1, A2 dihilangkan dari tabel gitu ya. Nah, kita ingat bahwa ketika variabel W itu semuanya sudah sama dengan 0 gitu ya, maka kita bisa menuju ke fase kedua. Tapi jika belum bisa menuju fase kedua, artinya apa? W di sini masih ada yang tidak sama dengan 0. Artinya apa? W-nya berarti dia lebih besar dari 0. Artinya apa? Kalau lebih besar dari 0, berarti kondisinya dia tidak optimal ya. Karena tidak optimal, maka iterasi kita hentikan sampai di sini saja.
Tapi karena ini 0 semuanya, maka bisa kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, V-nya sudah kita hapus, A1 sama A2 juga kita hapus seluruhnya, kan gitu. Pada iterasi ketiga, kita akan melihat ya, pada baris min F gitu ya. Yang paling negatif itu mana? Ternyata masih ada min 4/22. Maka kolom 5 atau X5 ini akan menjadi variabel masuk. Setelah kita menemukan kolom kunci, akan kita tentukan baris kuncinya, gitu ya, untuk menentukan variabel keluarnya, kan gitu. Dari sini kita bisa melihat rasionya berarti 6/11 dibagi dengan 2/11 dapatnya 6/2, 4/11 dibagi 5/11 dapatnya 4/5. Yang paling minimal mana? 4/5. Sehingga X2 akan menjadi variabel keluar digantikan oleh X5. Ya, elemen perpotongannya, angka kuncinya atau angka pivotnya adalah 5/11. 5/11 harus kita jadikan 1. Dengan cara bagaimana? Mudah saja, kita kalikan dengan 11/5 gitu ya. Maka pada baris kedua akan kita kalikan seluruhnya dengan 11/5. Sehingga akan kita dapatkan iterasi keempatnya sebagai berikut. X5-nya sudah berubah jadi 0, 1, 0 semuanya gitu ya. Kemudian untuk X2 sudah kita ganti dengan X5 juga, kan gitu ya. Nah, dari sini kita akan cek bahwa terlihat ya pada baris min F ya semuanya sudah positif. Artinya kalau sudah positif semuanya atau lebih besar sama dengan 0 semuanya gitu ya, maka pelaksanaan atau proses implementasi metode Simplex pada sebelum-sebelumnya itu kan kita hentikan gitu ya. Sehingga kita hentikan, di sini kita akan mendapatkan X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Artinya apa? Di sana nggak ada, maka kita anggap sebagai sama dengan 0. X4-nya dapat 2/5, X5-nya 4/5, dan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya adalah min F sama dengan min 2/5. Sehingga kondisi optimalnya ya kita akan terfokus hanya pada variabel X4 sama X5 saja. Kan gitu. Kemudian nilai yang bisa kita dapatkan optimalnya adalah min F sama dengan min 2/5. Artinya kalau F sama dengan 2/5. Nah, itulah ya tahap dari metode 2 fase. Dan sudah selesai tahap yang pertama dan tahap kedua. Sebenarnya tahap kedua ini merupakan seperti metode Simplex yang sudah kita pelajari pada pertemuan atau pada video-video sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami lagi ya, di sini misalnya diberikan suatu masalah PL dalam bentuk model matematika, maka temukan solusi dari masalah berikut dengan metode Big M ya di sini ya. Nah, boleh pakai metode Big M karena apa? Kita pakai metode Big M karena apa? Pada fungsi kendala di sini ada tanda sama dengan. Tapi kalau kita ingin mencoba tidak pakai Big M, teman-teman mau pakai metode 2 fase juga tidak masalah. Ya, karena metode Big M atau metode 2 fase ini itu kita pakai ketika apa? Kendalanya ya, itu ada yang tanda sama dengan atau tandanya ada yang lebih besar sama dengan. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua ya. Bisa diimplementasikan dan bisa dicoba agar kita bisa lebih memahami dari metode Big M itu dan juga metode 2 fase dan kita akan tahu bagaimana perbedaannya. Oke, terima kasih. Itulah contoh dari implementasi metode 2 fase. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya optimasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.